Salam saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan. Kembali lagi kita bertemu di dalam ibadah Mezbah petang pada saat ini. Apa kabar saudara-saudaraku sekalian yang ada di sana? Saya percaya bahwa kita semuanya dalam keadaan baik dan diberkati oleh Tuhan. Jadi saya sampaikan salam sehat untuk kita semuanya. Saudaraku, kita akan melakukan ibadah dengan pelajaran sekolah sahabat kita hari ini, Kamis 23 Juli 2020. Saudaraku, mari kita lanjutkan ibadah kita. Pertama-tama kita tentunya senang untuk memuji Tuhan dengan sebuah nyanyian. Kita nyanyi bersama-sama saudara-saudaraku, walaupun hanya satu bait saja dari lagu Sion nomor 79, Ku Puji Tuhan yang Ciptakan, bait yang kedua. Saya akan gunakan ukulele. Ku puji Tuhan yang berikan makanan manusia, dengan sabdanya dijadikan alam semesta. Sungguh ajaib kejadian yang diciptakannya di langit dan juga bumi, besar kuasanya. Mari kita sama-sama tunduk kepala sejenak, kita berdoa. Terpuji nama Tuhan pada sore hari ini, di mana berkat-Mu telah memberkati kami sepanjang hari ini. Semua umat-umat-Mu, para pendengar yang mengikuti ibadah Mezbah petang pada saat ini, Tuhan telah berkati. Dan pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami, sehingga pekabaran firman-Mu ini boleh menguatkan kami, dan kami boleh beristirahat pada malam hari ini, dan Tuhan menyertai kami. Inilah doa kami Bapa, mohon ampun atas segala dosa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Baik saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini berjudul How to Pray, ya, fokus doa. Bagaimana kita berdoa, ya, dari buku pelajaran sekolah sahabat kita hari Kamis. Saya mengambil satu ayat dari pelajaran sekolah sahabat kita di dalam 1 Samuel pasal 12 ayat 23. Dikatakan, As for me, I will certainly not sin against the Lord by ending my prayer for you. Ya, itu di dalam NLT. Kalau di dalam KJV-nya, Moreover, as for me, God forbid that I should sin against the Lord in ceasing to pray for you, but I will teach you the good and the right way. Nah, saudara-saudaraku, firman Tuhan ini mengatakan kepada kita mengenai aku, kata Samuel, ya, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Saudaraku, berhenti berdoa untuk orang lain adalah dosa. Berbuat dosa di hadapan Tuhan. Berhenti mendoakan keluarga, berhenti mendoakan orang tua, berhenti mendoakan umat-umat Tuhan, berhenti mendoakan pelajar-pelajar Alkitab simpatisan. Kita berbuat dosa kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, doa menyampaikan kepada Allah permintaan-permintaan khusus. Seperti Yesus, apa yang dia lakukan? Yesus berdoa secara khusus untuk para muridnya. Dikatakan, our intercessory prayer should be fervent, sincere, and specific. Doa syafaat kita haruslah sungguh-sungguh, tulus, dan spesifik. Paul prayed for specific people.
ya. Contohnya his collaborators, ya, and specific churches, ya. Example Ephesus or Philippi, maybe Colossae, ya. He also asked the church to pray for his liberation or for his preaching to be strengthened. Ya, Filipi chapter 1, ya, ayat 19 dan Kolose pasal 4 ayat yang ketiga. Saudara-saudaraku, Paulus berdoa untuk orang-orang tertentu. Ya, kolaboratornya, ini apa namanya? Maksudnya ini adalah yang bekerja sama dengan dia. Ya, orang-orang kawan sekerjanya, ya. Seperti siapa? Ada Timotius, ya, orang-orang muda, Titus, kemudian Yohanes Markus, dan kemudian dia juga berdoa untuk gereja, ya. Dia berdoa untuk orang-orang Kristen di Efesus, di Filipi, ya. Dan kemudian dia juga berdoa, ya. Dia juga meminta gereja, umat-umat Tuhan berdoa agar pembebasannya, ya, atau agar khotbahnya dikuatkan. Jadi bagi Paulus doa pengantaran itu begitu penting, ya. Dan bahkan Samuel tadi katakan berdosa di hadapan Tuhan kalau kita berhenti mendoakan orang lain dalam doa syafaat kita. We should pray for those who we know haven't met their Savior yet, ya. John 17 ayat 20. For the believers to be strengthened, Efesus pasal 3 ayat 14 ayat 16. For God to extend his forgiveness, for the protection of those going through hard times, ya. Dalam Acts to the Apostle 12 ayat 12. Kita harus berdoa bagi mereka yang kita kenal belum bertemu dengan juru selamat mereka. Kita mendoakan mereka. Kita harus mendoakan mereka secara khusus, yaitu orang-orang yang percaya agar apa? Diberikan kekuatan iman. Agar Tuhan memperluas pengampunannya. Dan kita berdoa untuk melindungi mereka yang mengalami masa-masa sulit, ya, di dalam kehidupan mereka. Nah, saudara-saudaraku, umat-umat Tuhan, dimanapun saudara berada mengikuti ibadah Mezbah petang ini, saya ingin menyampaikan juga bahwa demikian juga Samuel dan Ayub, ya, menekankan perlunya doa syafaat yang fervent, sincere, and specific. Sungguh-sungguh, sepenuh hati, dan spesifik. Samuel katakan, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. When we pray for others, we become a channel of God's blessing to them. Jadi ketika kita berdoa kepada orang lain, kita menjadi sebuah saluran berkat-berkat Allah kepada mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita tidak mau menjadi saluran berkat bagi orang lain? Kita hanya saluran, saudara-saudaraku. Saluran itu hanya alat, bukan pemilik berkat itu. Pemilik berkat itu adalah siapa? Tuhan sendiri. Justru ketika berkat tertahan di saluran, itu menyebabkan berhentinya apa? Berhentinya berkat itu mengalir dari Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, kita perlu membuka aliran berkat itu kepada orang lain, sehingga berkat itu terus mengalir dan kita pun menikmatinya. Saudaraku, Ellen G. White di dalam Testimonies for the Church jilid 1 halaman 346, iblis tidak dapat bertahan menghadapi saingannya yang penuh kuasa doa, karena dia takut dan gentar di hadapan kekuatan dan keagungannya, ya, keagungan Tuhan, bukan kepada pendoanya, tetapi ketika Tuhan memberikan kuasanya kepada pendoa,
maka iblis takut dan gentar. Jadi ini Ellen G. White menggambarkan betapa kuasa atau kekuatan kata-kata doa itu luar biasa. Dia katakan bahwa segala atau seluruh bala tentara iblis gemetar mendengar suara doa syafaat yang apa? Yang sungguh-sungguh. Saudara-saudara, umat-umat Tuhan, dimanapun saudara berada, kita masuk kepada kesimpulan dan ajakan. Para nabi, para rasul menekankan perlunya doa syafaat yang sungguh-sungguh, tulus, dan spesifik. Jadi kita diajak untuk apa? Menjadi saluran berkat Tuhan kepada sesama kita, dan kita tidak boleh berhenti melakukan ini, ya, dengan cara apa? Berdoa, mendoakan sesama dengan doa syafaat kita. Demikian firman Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Kembali kita puji nama Tuhan dengan sebuah nyanyian. Mari saudara-saudara ikut bernyanyi walaupun hanya satu bait saja. Di dalam lagu Sion nomor 93, Rahmat Tuhan. Terpuji namamu Tuhan, oleh karena pemeliharaanmu kepada kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa doa syafaat itu begitu penting, dan kami akan terus melakukannya, karena jika kami tidak melakukannya, ketika kami berhenti berdoa, kami berbuat dosa di hadapan-Mu. Ajar kami Bapa, agar kami senantiasa berdoa untuk mendoakan orang-orang lain dengan tulus, dengan spesifik, dengan sungguh-sungguh. Biarlah kasih dan kemurahan-Mu boleh menjadi bahagian mereka semuanya. Inilah doa kami. Berkati semua umat-umat Tuhan yang mengikuti ibadah Mezbah petang ini dimanapun mereka berada. Kasih dan kebaikan-Mu menyertai mereka. Kesehatan senantiasa boleh menjadi bahagian mereka semua. Inilah doa kami. Terpuji nama Tuhan. Mohon ampun atas segala dosa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Baik, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari terus ikuti ibadah Mezbah petang setiap hari melalui channel SDA Nazaret TV. Kita terus doakan ya, saya mohon didoakan karena channel ini baru saya aktifkan, dan supaya saya boleh tetap ya rajin, tidak terkendala untuk membuat materi-materinya. Terima kasih, salam sehat selalu, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Tuhan memberkati kita.